Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada A yang telah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan seminar penelitian. Langsung saja, judul seminar penelitian saya adalah perancangan sistem informasi pada bengkel las Yuda konstruksi berbasis web. Latar belakang. Sistem yang dipakai saat ini masih manual dengan melakukan pencatatan dan masih menggunakan alat hitung, sehingga sering terjadi kesalahan dalam mencatat dan perhitungan total pesanan. Sulit untuk melakukan pencarian data transaksi. Dalam melakukan rekap data laporan membutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan adanya sistem ini mampu mengurangi kesalahan dalam mencatat dan perhitungan total pemesanan? Yang kedua, apakah dengan adanya sistem ini mampu mempercepat dalam proses pencarian data? Yang ketiga, apakah dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan? Batasan masalah, aplikasi ini menangani pengolahan data pelanggan, pegawai, data barang, pemesanan, dan pembayaran. Hipotesa, yang pertama diduga dengan adanya sistem ini mampu mengurangi kesalahan dalam mencatat dan perhitungan total pemesanan. Yang kedua diduga dengan adanya sistem ini mampu mempercepat dalam proses pencarian data pemesanan. Yang ketiga, dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan. Berikut desain output, laporan data barang, laporan data pelanggan, laporan data karyawan, laporan data barang masuk, laporan data pesanan per periode, laporan data pesanan ditolak, laporan data pesanan diterima, laporan data pembayaran per periode, laporan pembayaran ditolak, faktur pemesanan. Berikut desain input, desain home, desain input registrasi, desain input data pemesanan, desain input data pembayaran, desain input data produk, desain input data barang, desain input data karyawan, desain input data user, desain input data barang masuk, desain input data item pekerjaan, desain input data validasi pemesanan, desain input data item progres pemesanan, desain input data validasi pemesanan. Berikut bukti pengambilan datanya. Oke, Rahmat, Ya. sebelumnya Anda bilang ke teman-teman di belakang jangan ribut ya. Bilang dulu, jangan terlalu ribut, kedengaran. Udah. Ya. Oke, untuk bab 1 saya rasa cukup bagus, tidak ada masalah ya. Sudah sesuai antara latar belakang dengan rumusan masalah, hipotesis. Ya. Namun saya akan sedikit memberikan masukan ke desain I/O-nya. Ya, coba desain output-nya dulu. Oke, silakan dibesarkan. Oke, ini ada laporan data barang ya. Berarti barang ini maksudnya bahan baku ya? Iya, bahan bakunya. Oke, berarti nanti harus ada input barang masuk dan barang keluar. Iya, ada. Yang digunakan oke ya. Oke, terus outputnya? Bukan, output yang berikutnya maksudnya, output berikutnya. Oh, itu.
Ini pelanggan, oke, nggak masalah pelanggan. Nah, karyawan ini gunanya buat apa ya di sistem ini ya? Berrelasi dengan tabel apa nanti? Dengan proses bisnis yang mana gitu? Laporan nama-nama karyawannya yang ada gitu. Oh, enggak. Maksud saya kan apakah data ini berkontribusi terhadap sistem gitu. Artinya mungkin karyawan ini nanti akan diambil sebagai orang yang mengerjakan atau orang yang mengirim gitu. Sebagai yang mengerjakan nanti ya. Ya, maksud saya, tapi di sistem ini nanti relasinya kemana gitu. Jangan sampai dia berdiri sendiri. Atau hanya sekedar pendataan aja gitu. Jadi kalau butuh nomor telepon, butuh alamat, tinggal lihat di sistem gitu. Kalau data karyawan di ini untuk itu, untuk pengecekan nanti ya. Hanya untuk mengecek, hanya untuk pendataan saja. Iya. Ya nggak masalah sih kalau memang hanya untuk pendataan. Tapi nanti ketika kamu bikin IRD ya, dia berrelasi dengan siapa? Berarti dia berdiri sendiri nanti gitu ya. Ya artinya mungkin kalau caranya nanti di IRD tidak dimunculkan gitu. Di use case tidak dimunculkan. Nah, cuma ini nanti pendataan istilahnya saya kepingin nyimpen nama karyawan lah gitu ya. Karena dia tidak berkontribusi kan, tidak ada relasi. Oke. Berikutnya laporan barang masuk. Oke, ini harus pakai periode ya. Harus pakai periode. Iya dong, periode kapan masuknya gitu. Coba dicatat kesalahannya. Ya nggak apa, nanti kalau lupa juga kamu bisa mengulang rekamannya kan. Ya, pakai periode ya. Iya. Berikutnya lagi. Ini barang laporan data pemesanan. Periode, invoice, tanggal pesan, pelanggan, produknya apa, harganya berapa, status. Oke, nggak masalah. Lalu ada pesanan ditolak. Ya boleh lah ya. Berarti pesanannya nggak jadi ya? Iya, nggak jadi. Oke, terus pesanan yang diterima. Oke. Ini apa nih? Laporan data pembayaran. Jumlah harga pesanan. Nah, ini kurangnya adalah total seluruhnya di bawah. Oh iya, total. Ya, kalau ada report seperti ini ya harus pakai total dong di bawah. Nah, jadi jangan ngitung pakai kalkulator lagi nanti untuk menjumlahkan gitu. Ya. Oke, berikutnya. Oh, ini kan ditolak kok ada bayar juga dia. Kalau yang ditolak tuh nggak bayar ya. Ini nggak usah saya rasa. Masa ada laporan pembayaran ditolak? Kalau orang yang ditolak tuh nggak bayar ya. Ya. Nggak usah yang ini ya. Nggak usah. Masa ada laporan pembayaran ditolak? Orang kan membayar ditolak loh kan. Atau ya artinya orangnya kalau apa namanya? Kalau ditolak ya itu nggak bayar dia kan. Nggak jadi deal gitu kan. Di laporan pembayaran ditolak ini nggak usah ya? Ya nggak usah. Ya perlu. Terus? Invoice, oke. Tanggal pesan, pelanggan, produk, deskripsi pemesanan, panjang produk, harga, status pemesanan, harga pemesanan. Ini mungkin betul ya. Cuma deskripsi pemesanan itu jangan text box, harusnya memo, biar panjang keterangannya. Kalau kayak gini, gimana mau bikin panjang-panjang desainnya? Jadi desainnya itu dia deskripsi itu panjang ya? Iya.
Nggak mungkin satu baris gitu. Ngerti nggak desain memo ya? Desain memo ya. kayak komentar itu. Ya, kayak komentar, betul. Kotak ya, kotak lebih besar dari ini gitu. Oke, ya. Terus set input, ya, input. Oke, saya rasa mungkin desain inputnya tadi juga udah sesuai ya, cukup bagus ya. Silakan ditambahkan apa yang saya usulkan ya. Baik, Rahmat Saputra, terima kasih. Silakan Anda tutup presentasinya. Baiklah, terima kasih kepada yang telah memberikan kita saran. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya adalah yang hadir tadi Zaitul Ikhlas Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal saya. Perkenalkan, nama saya Zaitul Ikhlas Koto, nomor BP 17218, Prodi Sistem Komputer. Seminar proposal saya yang berjudul yaitu Manajemen Oxford Mahasiswa STEMIC AMIK Yanusa berdasarkan nomor BP berbasis Mikrotik Rotorboard OS APA. Latar belakang. Yang pertama, konfigurasi pendaftaran user Oxford membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Yang kedua, admin dituntut harus memastikan bahwa akun pengguna yang didaftarkan diberikan kepada yang berhak. Yang ketiga, belum adanya manajemen dalam membagi kecepatan layanan jaringan Oxford untuk user mahasiswa dan staf akademisi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini, konfigurasi pendaftaran user Oxford yang dilakukan oleh admin lebih efektif dan lebih efisien? Yang kedua, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini, apakah memastikan akun pengguna yang didaftarkan diberikan kepada yang berhak? Yang ketiga, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat membagi kecepatan layanan sesuai user mahasiswa dan staf akademisi? Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sistem ini dilakukan pada jaringan Oxford STEMIC AMIK Yanusa. 2. Sistem ini digunakan untuk pendaftaran mahasiswa dan staf akademisi secara otomatis. 3. Sistem pendaftaran otomatis menggunakan basis data atau database mahasiswa, staf akademisi sebagai referensi user. Yang keempat, sistem ini membagi kecepatan layanan sesuai user mahasiswa dan staf akademisi. Selanjutnya, hipotesa. Yang pertama, diduga dengan merancang dan membuat sistem ini, konfigurasi pendaftaran user Oxford yang dilakukan oleh admin lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, diduga dengan merancang dan membuat sistem ini dapat memastikan akun pengguna yang didaftarkan diberikan kepada yang berhak. Yang ketiga, diduga dengan merancang dan membuat sistem ini dapat memastikan akun pengguna yang didaftarkan diberikan kepada yang berhak. Selanjutnya, topologi. Topologi ini dari ISP penyedia layanan internet dan dikonfigurasi oleh Mikrotik menjadi jaringan Oxford yang mana akan diakses oleh klien pada local web server, dan disinilah tempat kita melakukan manajemen user Oxford berdasarkan nomor BP. Dan selanjutnya, desain web, ini halaman login pada Mikrotik. Ini halaman user profile untuk melakukan
manajemen bandwidth pada user mahasiswa dan staf akademisi. Ini halaman daftar user hotspot dan selanjutnya daftar mahasiswa. Udah. Oke, Zaidul Ikhlas Koto, ya. Coba lihat latar belakang, ya. Karena kebetulan Anda mengambil datanya atau objek penelitiannya di kampus kita, tentu saja harus disesuaikan, ya. Dan saya tahu kondisi saat ini. Ya, latar belakang yang pertama itu tidak ada sebetulnya, ya. Karena saat ini tidak perlu mendaftar, ya, nggak ada mahasiswa mendaftarkan nomor BP-nya, nggak ada kan gitu. Jadi konfigurasi pendaftaran user hotspot membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya rasa nggak ini gitu, nggak bisa dijadikan sebagai latar belakang, ya. Jadi kondisi yang ada mungkin bisa kamu catat saat ini untuk mahasiswa, ya. Kalau untuk mahasiswa itu kan kondisi saat ini adalah admin memberikan jumlah pemakai. Kalau saya tidak salah 30 ya. Atau 20 gitu. Nanti ditanya ke Pak Novinaldi, ya. Saat ini itu user untuk mahasiswa diberikan hanya 30 gitu. Nah, itulah yang berebut. Jadi ada user 1 sampai user 30. Kalau yang ke-30 itu sudah digunakan, ya berarti yang ke-31 nggak bisa gitu. Itu sebetulnya yang terjadi gitu, ya. Nah, kamu rangkailah nanti ininya apa? Bahasanya seperti apa gitu. Ya. Ya, Ngerti ya itu? Ya, Pak. Ya, artinya supaya sesuai lah dengan objek yang kita teliti gitu. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa kondisinya memang seperti itu. Jadi tidak semua mahasiswa bisa dapat login. Login hanya dibuatkan username dan passwordnya untuk 30 user mahasiswa. Nah, itulah yang digunakan. Jadi mahasiswa nggak perlu daftar gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, kalau untuk staf akademik memang betul. Nah, itu baru tuh kita bukan daftar sih, bilang ke admin, tolong buatkan gitu. Gitu saja, ya. Nah, jadi sekarang tentu saja dari latar belakang itu Anda ingin merubahnya kan, sehingga login tuh berdasarkan nomor BP lagi, ya. Memang cukup berat nantinya gitu ya. Ratusan mahasiswa akan login gitu. Nggak tahu bisa apa enggak gitu kan. Tapi ya yang jelas manajemennya sudah ada, nanti kamu buat gitu, ya kan. Itu sebetulnya latar belakangnya, ya, yang bisa dijadikan acuan. Yang kedua, admin dituntut harus memastikan bahwa akun pengguna yang didaftarkan diberikan kepada yang berhak. Oke, mungkin bisa itu, ya. Belum adanya manajemen dalam membagi kecepatan dan jaringan hotspot untuk user mahasiswa dan staf akademis. Kalau manajemen pembagian sudah ada, saya rasa. Ya. Kita sudah dibagi oleh Pak Novinaldi di kampus ini. Untuk dosen berapa Mbps, bahkan per user bahkan per user dosen juga ini. Ya, jadi udah ada sebetulnya, ya, manajemennya sudah ada. Yang nomor 3 itu sudah ada gitu. Cuma untuk mahasiswa memang belum gitu. Sudah sih, tapi itu tadi kondisinya cuma 30, ya. Nanti coba kamu rubah latar belakangnya seperti itu, ya, biar sesuai dengan objek penelitian. Oke, itu otomatis kalau latar belakang dirubah tentu akan berefek kepada batasan masalah, rumusan masalah, ya, juga terhadap hipotesa dan batasan masalah. Nggak apa, ya, tinggal merubah aja gitu, ya. Oke, berikut saya ingin lihat tadi topologinya. Jadi nanti router mikrotik ini akan dihubungkan, ya, aplikasinya itu dengan database langsung, ya. Iya, Pak.
berarti akan ada akses ke database akademik ya. Iya. Untuk memastikan nomor BP ya. Nomor BP mahasiswa. Ya. Iya betul. Iya Pak. Ya, jadi semua nomor BP yang terdaftar di database itu bisa mengakses nanti. Ya, mengakses user tersebut. Ya, oke. Ya. Itu yang sekarang memang butuh belum ada. Ya. Jadi jangan sampai admin menginput lagi user ya, enggak kan? Hah? Enggak, udah otomatis. Ya, udah otomatis ya. Jangan sampai admin inputin lagi ke user Mikrotik-nya gitu, ya. Oke, saya rasa sudah terlihat cukup bagus. Tinggal merubah di bab 1 ya. Tinggal merubah di bab 1 ya. Oke, tinggal merubah di bab 1 yaitu konsultan. Baik, terima kasih. Silahkan ditutup presentasinya. Terima kasih kepada Pak Imam Nurawan telah memberikan saran atau kritik untuk seminar proposal saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang semestinya presentasi hari ini apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Yang lain siapa nih? Dandi, A. Dandi. Dandi Anda telat ya? Ya. Sama siapa? Jaringan dari A. Bisa Mutia, A. Mutia. Elsa Mutia maksudnya? Ya, A. Oke, kita mulai dari Dandi Pilmayan dulu. Sebelum mulai A. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Dandi, sorry, itu kamu ngidupin HP ya? Ya, A, beradu A. Ya, beradu. Jadi suaranya ada 2. Iya. Matiin 1 bisa? Sudah, A. Oke. Perancangan sistem informasi sewa alat berat dan pelaporan timeshare operator pada PT KBPC Group Muara Bungo berbasis web. Timesheet. Latar belakang masalah. 1. Sistem yang digunakan masih manual di mana konsumer mendatangi untuk melakukan proses penawaran penyewaan alat berat di mana sering menyulitkan konsumer dalam proses penawaran. 2. Lambatnya proses penyewaan alat berat. 3. Sulitnya dalam pembuatan laporan. Rumusan masalah. Apakah dengan adanya sistem ini mampu mempermudah dalam proses penawaran dan penyewaan alat berat? 2. Apakah dengan adanya sistem ini mampu mempercepat dalam proses penyewaan alat berat? 3. Apakah dengan adanya sistem ini mampu mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan? Batasan masalah. Aplikasi ini menangani pengelolaan data konsumer, operator data alat berat, penawaran dan pembayaran. Hipotesa. 1. Diduga dengan adanya sistem ini mampu mempermudah dalam proses penawaran alat berat. 2. Diduga dengan adanya sistem ini mampu mempercepat dalam proses penyewaan alat berat. 3. Diduga adanya sistem ini mampu mengurangi kesalahan dalam pembuatan laporan. Desain output. 1. Faktur pembayaran. 2. Laporan data konsumer. 3. Laporan data operator. 4. Laporan data alat berat.
5. Laporan data penawaran per periode. 6. Laporan data penawaran ditolak. 7. Faktur gaji. 8. Laporan data gaji operator per periode. 9. Laporan pembayaran per periode. Desain input, desain home from login, desain input data registrasi, desain input data penawaran, desain input data unser, desain input data alat berat, desain input data operator, desain input data operator, desain input data timesheet, desain input data validasi pemesanan, desain input data validasi pembayaran, bukti pengambilan data, surat penawaran, foto tempat, foto alat berat. Terima kasih. Oke. Baik, dan di Pilmayan kita coba lihat di bab 1. Di bab 1 saya ingin sedikit menambahkan di batasan masalah. Ya, batasan masalahnya adalah aplikasi ini menangani pengolahan data Customer. Sebetulnya salah ya, maksudnya bukan salah sih. Bahasanya mungkin kurang bagus kalau aplikasi. Sama dengan tadi saya juga Rahmat Esa ya. Itu juga dia aplikasi, karena mungkin kamu satu tim sama dia kan. Iya. Ya. Template-nya sama kan. Nanti mungkin kalau Rahmat Esa masih mendengarkan seminar ini, coba kita ganti jangan aplikasi ya, tapi penelitian ini gitu. Karena kan nggak hanya aplikasi kan, kita juga meneliti yang lain. Iya. Penelitian ini melakukan penulis melakukan penelitian atau bagaimana bahasanya, misalnya penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut, menangani gitu, pengolahan data gitu. Jangan aplikasi ya. Karena dalam skripsi kan kita tidak hanya bikin aplikasi ya, tapi kita mulai dari merancang, mulai dari mengambil data kan gitu. Ya. Ya. Yang pertama di batasan masalah, yang kedua batasan masalah kamu kurang ya. Kurangnya adalah ini transaksi penyewaannya. Kan baru data customer, operator, data alat berat, ya, penawaran. Nah setelah penawaran tuh ada proses penyewaan kan? Ya. Ya, lalu ada pembayaran kan? Ya. Nah berarti yang kurang adalah penyewaan. Sama saya lihat tadi ada gaji operator loh. Ya, jangan dulu. Kita batasan masalah dulu. Tadi ada kan kamu bikin gaji operator kan? Ya. Ya, dibuat di situ. Sayang kan gitu. Ada tapi tidak kamu sebutkan. Oke. Ya. Itu di batasan masalah. Kita masuk ke desain output rencananya. Oke, yang pertama adalah faktur pembayaran. Ya, ada nomor faktur, tanggal bayar, nomor penawaran, tanggal penawaran pelanggan, tanggal pemakaian, alat beratnya apa, jumlah alat berat, nama pemakaian, deskripsi, total biaya. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam satu kali transaksi, bisa nggak customer menyewa lebih dari satu alat berat? Nggak bisa, A. Hah? Nggak bisa, A. Soal dia datanya masih satu alat berat, satu waktu pembayarannya, A. Berarti saya nggak boleh nyewa lebih dari satu alat berat? Bisa, A. Cuman buat laporan lagi, A. Ya enggak. Menambah unit. Kalau itu tuh, kalau bisa berarti bukan kayak gini desainnya gitu. Ngapain dibikin lagi faktur, kan udah pakai sistem sekarang. Ya kamu bikinlah one to many. Iya. Ya, saya lihat tadi di bukti pengambilan data juga begitu kan, ketika menawarkan kan banyak alat berat yang ditawarkan. Iya. Ada 10 kan, misalnya kalau customer
nyewa 5 tentu harus ada datanya. Jadi ini desainnya faktur ini harus one to many. Bukan untuk one to many. Masa saya nyewa alat berat A, bikin lagi fakturnya. Saya nyewa alat B, faktur berat saya juga tanggalnya sama gitu kan, lucu. Iya. Oke. Ya, cuma tinggal dirubah desain one to many ya. Kayak beli barang tahu kan? Tahu, A. Satu konsumen membeli banyak barang. Oke. Berikut, next. Output kedua, laporan data customer. Ya. Laporan data customer. Nah, kalau tadi Rahmat Esa Putra, kenapa nggak saya sarankan one to many? Karena biasanya kalau pesan besi itu kan satu-satu, pelanggan jarang lah. Walaupun ada, tapi biasanya karena itu juga beda ukuran kan, beda prosesnya. Laporan data customer. Oke, boleh. Ini biasa, Master. Terus laporan operator. Oke. Laporan data alat berat. Kode alat berat, merek, deskripsi. Harga sewanya di mana ya, ada ya? Nggak di sini, nggak di master. Alat sewa. Harganya, harga sewanya di mana ya? Biasanya Master, kan melekat di alat berat kan, misalnya. Iya. Alat berat mereknya Komatsu, Kobelco. Kobelco misalnya, deskripsi bla bla bla. Jumlah ada 10 kan? Ya. Nah, sewa alat beratnya berapa kan? Dia sewa itu per jam atau per hari ya? Biasanya manual per hari, A. Per hari ya. Berarti kan di situ dibuat harga sewa per hari gitu. Ya. Ya. Jadi di sini melekat ada harga sewanya. Oke, next. Per hari apa per jam? Setahu saya per jam, nak. Bisa per jam, bisa per hari, A. Tergantung ya, pengerjaan. Per hari kan 24 jam tuh. Ya. Hitungannya per jam juga kali ya. Ya. Ya kamu kerja di sini? Magang dulu, A. Dulu magang. Ya, oke. Ya. Ya bisa saja Anda menanyakan lagi sebenarnya sih sewa ini hitungannya apa gitu. Kalau setahu saya ya walaupun saya belum pernah sewa tapi ngobrol dengan teman-teman lah. Kalau alat berat itu sewanya per jam katanya. Oke, ini laporan data penawaran ya. Kode penawaran, tanggal penawaran, nama proyek, tanggal proyek, alat berat, jumlah alat berat. Nah, ini penawaran kepada siapa? Penawaran kepada yang penyewa, A. Ya, di sini kan nggak ada penyewanya. Ya. Harusnya ada dong. Iya. Ya? Penawaran ini ditawarkan kepada siapa gitu. Ya. Ya. Oke. Terus laporan data penawaran ditolak. Sama juga ya dengan tadi ya. Ini beda perusahaan las sama sewa, tapi desainnya sama juga dengan Rahmat Esa Putra. Ya. Ya nggak mungkin ya, artinya sepertinya bikin desainnya tidak based of research gitu, tidak berdasarkan penelitian gitu ya. Ya. Masa sama aja gitu ya. Atau nggak tahu sih siapa yang niru ya gitu. Entah Rahmat yang niru kamu, entah kamu yang niru Rahmat gitu. Kayaknya sih yang benar kamu karena kamu kan ada penawaran tadi kan. Ya. Kalau Rahmat kan pesanan gitu ya. Ya nggak masalah sih kalau memang ingin didata apa aja yang ditolak gitu kan. Ya, oke. Ya. Terus ya nggak masalah sih. Faktur gaji ya. Kalau mau ada gaji sih sebenarnya harusnya faktur gaji operator bulan apa gitu. Bulan Januari 2019. Nama operator, tanggal penerimaan, nama proyek, nominal gaji, lama kerja, total gaji. Kok nominal gaji ya? Atau gaji per jamnya berapa kali gitu ya? Kalau nominal itu sudah total itu sebenarnya.
Salah ya. Ya, Operator juga dibayar per apa? Per jam kan? per jam, A. Ya, kabarnya juga per jam juga gitu. Nah, bikin di situ gaji per jamnya berapa, lama kerja berapa, baru total gajinya sekian. Oke, terus? Oke, laporan gaji operator per periode, ya. Nama operator gaji, nama operator, nama proyek, tanggal proyek, nominal. Ya, itu totalnya mana? Total tinggal ya, A. Iya, jamnya mana gitu. Tinggal. Tadi ada 2 field lagi yang tertinggal kan? Ya, A. Terus pembayaran per periode. Oke, terus Dosen input, A. Dosen home. Terus Promogin. Oke, saya udah oke. Mungkin untuk input kan akan menyesuaikan nanti ya. Ya. Saya ingin lihat di ini ya, di bukti pengambilan data tadi. Ini sudah penawaran ya. Ya. Kamu kan tadi ada data penawaran ya. Ya. Ya kan? Bukan dia nawarinnya banyak tuh. Harusnya tadi laporan itu di grouping berdasarkan nomor penawaran gitu. Nah, kamu kalau harusnya juga sistem kamu itu bisa mengeluarkan surat seperti ini. Ya, kan template-nya sama aja kan? Surat penawaran itu kan kayak gini. Kebetulan kamu punya input penawaran tadi kan? Ya. Nah, jadi kamu kan nanti kan ketika di print out yang akan berubah tuh hanya kepadanya kan? Iya. Sama jenis yang ditawarkan. Nah, makanya di sini kan one to many itu. Ya. Nah, saya juga hampir lupa kalau input penyewaannya ada tadi. Kan habis nawarkan deal, ada inputnya. Coba lihat ya. Kamu aja nggak tahu gimana sih? Harusnya tahu dong ada gitu. Dilihat dulu. Belum ada, Ah, lo orang ke transaksi. Baru penawaran baru, A. Penawaran baru ya. Iya. Iya, tambah ya. Tambah input penyewaan harusnya. Penawaran itu kan ditawarkan 10, orang belum tentu menerima ke 10-nya. Ya. Oke, itu kekurangan Dandi ya. Ya. Oke, disilakan diperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut ditambahkan. Baik, saya rasa cukup untuk Dandi. Terima kasih. Silakan tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam telah mempersilakan memberikan arahan terhadap seminar proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tutup. Baik, berikutnya siapa tadi? Elsa ya? Elsa Mutia, silakan. Ini Elsa nih yang kemarin gagal ya? Ganti judul ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah demikian, saya akan mempresentasikan seminar penelitian saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemesanan dan Pemasangan CCTV serta pengkajian pada Global CCTV dan Security System berbasis web. Bukan penggajian ya, penggajian ya. Pengkajian. Ya. Penggajian. Latar belakang masalah,
Sistem yang dipakai saat ini masih manual. Dengan melakukan pencatatan dan masih menggunakan alat hitung, sehingga sering terjadi kesalahan dalam mencatat data. 2. Sulit untuk melakukan pencarian data pemesanan. 3. Sulit untuk melakukan pencarian data dan dalam rekap data laporan membutuhkan waktu yang cukup relatif lama. Rumusan masalah. 1. Apakah dengan adanya sistem ini mampu meminimalisir kesalahan dalam mencatat data pesanan? 2. Apakah dengan adanya sistem ini mampu mempercepat data proses pencarian data pesanan? 3. Apakah dengan adanya sistem ini mampu mempermudah dalam pembuatan laporan? Batasan masalah. Aplikasi ini menangani pengolahan data produk, karyawan, produk masuk, pemasangan pembayaran, serta gaji karyawan. Hipotesa, diduga dengan adanya sistem ini mampu meminimalisir kesalahan dalam mencatat data pesanan. 2. Diduga dengan adanya sistem mampu mempercepat dalam proses pencarian data pesanan. 3. Diduga dengan adanya sistem ini mampu mempermudah dalam pembuatan laporan. Desainnya waktu pemesanan, laporan data produk, laporan data karyawan, laporan data pelanggan, laporan data pesanan per periode, laporan data pesan per bulan, laporan data pesan ditolak, laporan data pembayaran per periode, laporan pembayaran per bulan, laporan pembayaran per tahun, ditolak, faktur gaji, laporan data gaji, laporan pemasangan per periode, laporan pemasangan per bulan, desain home, input registrasi, desain input data pemesan, desain input keranjang pemesan, desain input data pembayaran, desain input data karyawan, desain input data user, desain input data produk, desain input data produk masuk, desain input data jabatan, desain input data validasi pemesanan, desain input data validasi pembayaran, desain input data pemasangan, desain input data penggajian. Ini buktinya. Kok pengambilan datanya malah melihat orang masang CCTV. Harusnya ambil di hari pas untuk data tuh. Maksud saya ambil dokumennya lah, fakturnya atau apanya begitu ya. Iya. Jadi? Rudi. Ini dia, aja ya. Dari mana tuh? Rudi apa bisa Dari? Pokoknya namanya Rudi gitu. Ini aja ya. Dia nelpon ke sini juga tadi mah. Boleh. Oh, udah ada nomor sama dia. Enggak ada. Nomornya enggak keluar. Enggak tahu lah. Mungkin ya enggak bilang aja lah ya. Oke, ya sama sih sebenarnya tadi kesalahannya dengan Dandi ya sama Rahmat, karena mungkin ini memang satu template ya dengan bertiga ini satu sumber. Jadi aplikasi tadi diganti ya. Coba di batasan masalah jangan menggunakan kata aplikasi ya, karena kita tidak sedang buat aplikasi ya, tapi kita sedang buat penelitian. Jadi penelitian ini membahas tentang gitu. 1 ini, 2 ini, begitu ya? Pak. Ya Elsa? Elsa? Ya. Ya, kamu senyum lah, kamu jarang senyum saya lihat. Cemur terus deh tadi. Kan segar ya kalau tersenyum. Ini kayak yang marah aja, saya pikir marah sama saya tadi. Enggak. Ya, santai aja gitu.
Oke, ya bab satunya cukup bagus lah ya, sama dengan Rahmat dan Di tadi kan, cuma di situ tambahannya. Coba lihat tadi batasan masalah punya kamu ini ada nggak pesanannya, transaksi pemesanannya? Pemesanannya. Oh ada ya, udah tuh. Pemesanan ya, pemasangan, pembayaran. Oke. Baik, kita lihat lebih detail outputnya sama inputnya. Ya. Faktur pemesanan. Nah, ini kan betul nih one to many. Jadi nomor faktur, tanggal pesan, nama pelanggan, alamat pesanannya, nama produk, jumlah pesan. Oke. Ini pemesanan, terus laporan data produk. Oke, nama produk, jenis produk, harga, stok ya. Terus karyawan. Oke, terus nah kalau ini karyawan perlu ya karena di dalamnya ada gaji. Pelanggan ya. Terus ini pelanggan udah. Oke, pemesanan per periode. Ya. Kode pemesanan, tanggal pesan, nama pemesan, alamat, total harga. Ini yang kurang adalah di bawah ya, harus pakai total seluruhnya. Karena report seperti report, Ya. harus pakai total seluruhnya di bawah. Karena report seperti ini tentu total harga tuh ditotalin lagi ke bawah kan? Ya. Ngerti? Ya. Ya. Dan kalau bisa itu di grouping berdasarkan kode pesanan ya. Karena pesanannya one to many kan? Ya. Kamu tahu grouping? Jadi jangan sampai kode pesanan yang sama keluar banyak-banyak gitu. Ya, terus? Ya, sama ya tadi ya. Sama, ada per periode, per bulan, terus sebetulnya kalau sudah per periode ya nggak perlu per bulan lagi ya. Karena kan kamu kalau 1 bulan bisa kamu masukin tanggal 1 sampai tanggal 30 sebulan itu. Atau tanggal 1 sampai tanggal 31 sebulan ya. Sebetulnya gitu ya kalau memang kamu ingin ada. Terus sama juga ditolak ya, karena memang satu template dengan Rahmat dan Dandi ya. Ada juga pesanan ditolak. Ya. Karena saya bingung juga nih, kalian bertiga selalu bikin ada pesanan ditolak. Gunanya untuk apa sebenarnya gitu ya? Nggak ada gunanya sebenarnya gitu. Masa orang pesan ditolak ya? Jarang. Tapi ya silakan lah kalau memang mau bikin juga. Oke, terus laporan data pembayaran per periode. Oke. Kode pembayaran, tanggal bayar, kode pesan, tanggal pesan, total biaya, bank tujuan, nominal pembayaran. Ini sama nih, totalin di bawahnya. Ini juga total. Iya, laporan-laporan kayak gini tuh kalau ada uang tuh totalkan di bawahnya gitu. Ya. Terus ya sama ya, totalkan kalau mau pakai per bulan juga. Terus laporan pembayaran per tahun. Oke. Terus pembayaran ditolak. Mana ada pembayaran ditolak? Ini hilangin ya. Ini kalian bertiga diskusi atau gimana nih? Atau satu suhunya gurunya ya? Satu apa ya? Satu mazhab ya. Oke, ini faktur gaji, tanggal gaji, nama karyawan. Gaji kan per bulan ya, harusnya bikin bulan berapa gitu di atasnya. Oh ya.
Nominal gaji. Oke. Ya mungkin gaji itu ada bonus atau apa gitu ya. Masa bulat-bulat aja ada pengurangan mungkin utang atau apa. Laporan data gaji terus pemasangan. Oke, terus Oke, yang kurang adalah faktur pembayaran. Faktur pembayaran. Belum ada kan? Belum ada. Baru ada faktur pemesanan. Orang mesan belum bayar ya. Paling juga bayar DP mungkin. Tapi nanti ada faktur pembayaran yang original ya. Faktur pembayaran kamu belum ada. Itu tambahannya. Ya. Oke. Oke Elsa, saya rasa cukup buat kamu ya. Terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Diperbaiki. Ya, baiklah demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih buat AA yang sudah mendengar presentasi saya. Ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kalau pun sudah hadir, Al-Fadli Yahya sudah hadir apa belum? Sudah Pak, sudah. Sudah. Kamu kemana aja tadi? Kerja. Kerja tadi ya. Kerja. Ya sudah. Kamu lagi sekarang? Ya. Elsa, tolong di close share screen-nya. Tak bisa doa. Ada, stop share screen menunya. Oh, stop. Kalau enggak, Al-Fadli nggak bisa Nah. share screen-nya. Kok apa dia aku yang mana kok fotonya kok? Mana orangnya? Bentar. Ini kamu kemarin yang nggak jadi itu ya? Ya. Udah keluar, Pak? Belum. Sekarang udah pakai laptop? Sudah. Ah, ya. Kalau kemarin kan kamu pakai HP, makanya nggak bisa. Iya. Ya. Ya, sekarang fotonya belum keluar, PowerPoint-nya belum keluar juga. Silakan Alfalya ya. Iya, Pak. Bentar. Aduh. Mulai. Atas SS ya. Kamu sudah belajar sama teman belum? Cara men-share screen? Share screen. Ada menu di bawah share screen. Ada. Nah, nanti kamu pilih PowerPoint kamu. Udah jalan PowerPoint-nya di laptop? Sudah. Ya, coba diklik share screen. Kamu pilih PowerPoint yang kamu jalankan. Di menu search your screen-nya ini nggak keluar PowerPoint saya. Aduh, saya nggak bisa lihat juga ini gimana caranya. Windows. Kok Windows?
Oke, sekarang kamu lagi membuka aplikasi apa aja? Zoom. Terus? Zoom aja. Zoom sama PowerPoint lah. PowerPoint sudah jalan ya, sudah kamu buka? Sudah. Sudah. Tapi nggak keluar juga. Ini udah. Udah keluar. Udah. Ya. Udah keluar, Hilang lagi. Hilang lagi dia. Aduh. Nah, ini udah muncul nih. Coba kamu tekan F5 atau jalankan juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar penelitian saya yang berjudul Pembuatan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Desktop pada Klinik Murni Elo Andoring. Latar belakang, proses mengolah laporan keuangan masih dengan cara sederhana. Kesulitan dalam pencarian data ketika arsip semakin banyak. Pimpinan sangat sulit mengetahui keuangan klinik. Rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempersingkat waktu saat memproses keuangan secara sederhana di Klinik Murni Elo Andoring? Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pengolahan uang masuk dan uang keluar di Klinik Murni Elo Andoring? Ketiga, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempercepat proses pencairan data Klinik Murni Elo Andoring? Batasan masalah. Sistem ini dibangun untuk mengolah data keuangan Klinik Murni Elo Andoring serta laporan-laporannya. Yang kedua, sistem ini dibangun untuk pengolahan data laba rugi, uang keluar, uang kas, dan laporan-laporannya. Yang ketiga, sistem yang akan dibangun bisa diakses oleh pimpinan dan admin. Hipotesa. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempersingkat waktu pada saat penghitungan keuangan pada Klinik Murni Elo Andoring. Yang kedua, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah pencarian data pada Klinik Murni Elo Andoring. Desain output dan input. Desain input, laporan pendapatan Klinik Murni Elo Andoring. Laporan pengeluaran Klinik Murni Elo Andoring. Laporan laba rugi Klinik Murni Elo Andoring. Laporan perubahan modal Klinik Murni Elo Andoring. Neraca Klinik Murni Elo Andoring. Rekapitulasi Klinik Murni Elo Andoring. Rekapitulasi Klinik Murni Elo Andoring. Desain input. Desain input login. Data admin. Input data pendapatan. Lampiran putih pengambil data. Ya. Oke, Al-Fadliyah ya. Ya. Kita lihat dari latar belakangnya dulu. Ya. Latar belakang pertama adalah proses pengelolaan laporan keuangan masih dengan cara sederhana. Ya, ini mungkin boleh jadi latar belakang, tapi ini tidak bisa jadi rumusan masalah. Karena yang bisa jadi rumusan masalah adalah efek dari yang sederhana ini gitu. Nah, saya rasa efek dari yang sederhana itu adalah ini. Kesulitan dalam pencarian data ketika arsip semakin banyak. Pimpinan sangat sulit mengetahui keuangan klinik. Nah, ini sebenarnya dua masalahnya. Ya, makanya ketika kamu bikin rumusan masalah, coba masuk rumusan masalah. Harusnya cukup dua. Yang dua tadi. Ya, satu pencarian data,
Yang kedua, pimpinan mudah melihat keuangan gitu. Keuangan. Ya, jadi bukan ini gitu ya. Ya. Jadi latar belakangnya mungkin sudah benar, tapi rumusan masalahnya salah. Tidak ada benang merah dengan latar belakang. Oh. Nah, jadi kan kamu menceritakan latar belakangnya karena prosesnya sederhana, maka dua tadi yang jadi masalah gitu. Ya. Oke? Ya. Ya. Berikut. Nah, ya. Batasan masalahnya, sistem ini dibangun untuk mengolah data keuangan, teknik Unelok Andoring. Sistem ini dibangun untuk pengolahan data laba rugi, uang keluar, uang kas, dan laporan-laporannya. Uang masuk enggak? Tentu kalau ada uang keluar, lu harus ada uang masuk kan? Iya. Iya. Ya, itu kamu catat kesalahannya. Iya. Sistem akan dibangun dapat diakses oleh, jangan bisa ya, dapat diakses oleh pimpinan dan admin. Terus, oke, hipotesis itu harus sesuai dengan rumusan masalah ya, yaitu tentang lambat pencarian data, juga tentang pimpinan yang sulit melihat keuangan. Jadi kamu sesuaikan nanti ya. Ya. Artinya secara global bab 1 ini harus diperbaiki. Ya. Kesimpulannya. Oke, sekarang masuk ke desain output. Kayak ini ya, laporan pendapatan. Ya. Harus pakai periode. Oke? Ya. Laporan pendapatan harus pakai periode. Artinya pendapatan itu kan uang masuk. Periode kapan gitu ya. Yang kedua, pengeluaran. Ya. Uang masuk, uang keluar kan. Ya. Nah, pakai juga ini, periode kapan. Oke? Terus, nah kalau ini laba rugi kan, saya nggak tahu nih, kamu ngerti nggak nih dengan akuntansi seperti ini? Ya, karena juga laporannya salah kok ke kanan gitu. Ya, ini gambaran aja baru. Ya, jangan gambaran aja tuh, yang kan harus desainnya kan harus sudah sesuai minimal mendekati gitu. Oh, iya. Iya, laba rugi nggak seperti ini. Ya, ini salah ini. Ya. Ya. Ini salah, harus kamu rubah. Terus laba rugi. apa lagi? Perubahan modal. Emang kamu perusahaan jasa kok ada Emang kamu mau sampai ke membuat perubahan modal nih? Iya kan, kadang barang masuk tuh harganya berubah. Ya maksud saya bukan masalah itunya, tapi bikinnya kamu bisa barang apa yang mau dijual itu. Ya sudah, nggak apa-apa kalau mau buat gitu perubahan modal ya. Cuma kan klinik itu kan jasa. Ya. Mana ada barang, kalau jual beli iyalah. Jadi benar apa enggak saya nggak tahu ini gitu. Ya. Terus berarti laporan perubahan modal nggak perlu saya rasa gitu kan. Kas, utang, perlu, jasa, beban gaji ya. Ini juga. Oh. Ya karena memang kalau kamu mau bikin laporan akuntansi kan sebetulnya harus pakai nomor akun segala macam gitu kan. Ya. Saya rasa untuk kamu kan laporan keuangan gitu ya. Ya cukuplah sampai uang masuk, uang keluar, pendapatan gitu kan, saldo pendapatan, terus neracanya aja udah cukup tuh saya rasa gitu kan. Cuman neracanya nggak kayak gini kan, neraca tuh kan lebih kompleks. Ya terus
saldo debit, saldo kredit. Ya, boleh lah. Terus, nah inputnya parah saya lihat gitu kan, belum ada inputnya, ya kan? Ya. Iya, inputnya baru login, admin, terus pendapatan juga salah, mas. Kode pendapatan, tanggal pemasukan, nama pemasukan, nilai pemasukan, oke lah. Terus, ya saya mengkhawatirkan ini Al-Fadli ya. Pertama adalah gimana kita mau membuat desain input output sedangkan kita sendiri belum mengerti dengan apa yang mau kita buat. Artinya apa? Ini kan laporan keuangan akuntansi. Al-Fadli mengerti nggak dengan laporan keuangan akuntansi? Nah gitu. Kalau nggak tuh repot kan mendesainnya gitu. Mungkin output tadi udah mendekati lah, tapi inputnya ini gitu. Coba lihat input lagi gimana? Oh, habis kan? Habis ya. Ya mana input neracanya, input akunnya, masih banyak pekerjaan kamu itu. Iya. Berarti uang masuk, uang keluar. Ini baru ini aja kan, belum masuk ke akuntansinya gitu. Ya, artinya kamu ya menjelang besok ya harus sudah diperbaiki kan? Ya, karena nggak mungkin seperti ini gitu. Siapa? Oke, Al-Fadli, ya, saya rasa untuk kamu cukup. Ya, intinya ya, kamu apa namanya tuh basicnya tuh akuntansi ya. Terutama inputnya ini belum apa-apa ya. Oke, saya rasa cukup lah buat kamu. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Imam yang telah memberikan saran kepada saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi teman-teman semua presentasi hari ini. Terima kasih kepada yang sudah hadir menyaksikan. Juga saya kembali memberitahukan bahwa Anda bisa melihat rekaman presentasi ini. Apabila ketika akan memperbaiki ada yang lupa, silahkan dibuka rekamannya, sudah saya upload di YouTube. Kecuali yang baru ini belum, nanti akan saya upload ya. Saya rasa itu saja karena yang hari ini hanya berlima. Saya kurang tahu dengan teman-teman lain yang belum di ACC maupun yang judulnya masih ini. Kita tunggu saja. Ya. Saya rasa hari ini pagi ini cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.